Ibu Hairunisa, silakan. Ibu. Alhamdulillah, jazakillah khair. Assalamualaikum Ustaz, saya Khairunisa Ustaz. Mau menanyakan terkait ayat-ayat tentang wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tetapi di surat misalnya di Al-Baqarah kan di ayat 112 itu kan ada bala aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajrum inda rabbi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, kemudian rata-rata di Al-Baqarah seperti itu. Nah, di ayat di surat Ali Imran, tiba-tiba konteksnya Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, apakah sebelumnya itu mengisahkan tentang kehidupan di dunia dan dengan perbuatan-perbuatan muhsinnya, ataukah yang di ayat Ali Imran ini, di ayat 170 ini, eh, reward yang didapatkan ketika di kehidupan akhirat. Apa seperti itu, Njak Ustaz? Yang kedua, tentang di ayat 170 itu, antara farihina dengan wayastabshiruna itu kan sama-sama kalau di terjemahan itu kan kabar gembira, ngaten di Ustaz. Mohon pencerahannya terkait konteks yang digunakan Allah di dalam kata-kata di ayat ini, Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aslinya adalah khauf dan huzun itu, rasa takut dan rasa sedih itu sesuatu yang paling melekat dalam diri manusia. Yang kadang manusia untuk mengatasi khauf dan huzunnya itu kadang lebih cenderung dengan usaha-usaha yang sifatnya keduniaan. Kalau saya punya uang banyak, maka semua kekhawatiran saya bisa saya. Kalau saya punya uang banyak, maka kesedihan saya bisa saya rubah menjadi kebahagiaan dengan uang. Sedihnya begitu. Maka Allah katakan di hampir semua kan banyak ya ayat seperti ini. Ada pakai PL, ada pakai kata kerja Allah, takhafu, kamu salah kalau pahamnya begitu. Kalau menyelesaikan masalah takut dan sedih itu dengan uang, kesian banget yang nggak punya uang. Yang punya uang pun ternyata nggak menjamin. Yang punya uang masih banyak bunuh diri, yang punya uang masih banyak yang stres. Bahkan yang nggak punya uang kadang lebih bahagia. Belum lagi kalau kamu salah di dalam mengatasi ini, maka salah satu dampaknya kamu akan semakin menjauh dari Allah. Sibuk urusan dunia. Maka semua ayat itu ingin menjelaskan. Mengatasi al-khawf wal-huznu di dunia ini nggak ada lain kecuali kamu kembali kepada Allah. Nggak ada lain kecuali kalau istilah al-arafnya famanit taqa wa aslah. Bertakwalah dan jadilah orang soleh fala khaufun alaihim walahum yahzanun, sama juga ya. Hasilnya fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat kamu. Di sebagian negeri ya, penjara itu isinya ulama semua ya. Tapi alhamdulillah itu ulama sehat-sehat aja karena dia bagus dalam manage rasa takut dan sedihnya dengan semakin membuat mereka fokus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata farihin itu kegembiraan yang dia rasakan. Yastabshirun, kegembiraan yang ingin dia luapkan kepada orang-orang yang masih hidup. Cuma nggak bisa. Ya. Jadi kalau masih bisa berlaku tuh WA-an, itu orang-orang yang mati syahid di ayat ini konteksnya orang mati syahid.
itu dia ingin ngasih tahu kepada keluarganya, wahai fulan jangan sampai nggak mati syahid ya, ya, ya. Wahai fulan ya jangan sia-siakan hidup, sayang sekali kamu nanti dikubur ini sengsara loh kalau nggak ya. Itu ya stabsyirun. Cuma itu hanya menjadi keinginan orang-orang yang soleh secara umum, mobil khusus para syuhada. Bahkan secara sabab nuzul ayat ini diturunkan kepada bapaknya Jabir. Sahabi namanya Jabir, bapaknya namanya Abdullah bin Haram. Bahwa Abdullah bin Haram itu salah seorang sahabi yang sampai diajak bicara oleh Allah. Ya. Baik hambaku, sudah enak ya mati syahid. Oh, enak banget. Ya. Apa yang kurang? Atau kamu kepingin apa lagi? Kalau boleh hidup lagi ya Allah di dunia. Mau ngapain? Pingin hidup, pingin mati syahid yang kedua. Ya, ya namanya manusia kan nggak ada puas-puasnya. Punya uang 1 juta, yang punya 2 juta terus aja begitu. Ya, kalau itu manusiawi, tapi orang yang nggak puas sama pahala baru itu menunjukkan iman yang baik. Jadi, wah kalau permintaannya itu SOP saya nggak bisa memberlakukan itu. Ya udahlah, ya kamu kepinginnya itu ya, ya udah apa yang kamu rasakan aja saya sampaikan. Bahwa yang kamu rasakan lebih haram dan orang-orang yang sejenisnya adalah yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Dia kepingin saudara-saudaranya, khusus keluarganya, itu juga mendapat kenikmatan yang seperti dia rasakan. Makanya dikatakan wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Ya, kalau dalam konteks ini memang Allah khaufun alaihim di alam kuburnya atau di akhirat. Itu dalam konteks yang lain banyak khaufun alaihim itu karena dampak ketakwaan dan kesolidan. Dan dia berharap orang-orang yang belum mengalami alam kubur ataupun alam akhirat, ayo semuanya bersemangat dong. Ini saya sudah membuktikan langsung nih, ibaratnya begitu. Cuma ya, ya untuk sebuah hikmah ujian ya. Bayangin kalau benar Abu bin Haram itu ya, ya apa betul-betul dihidupkan lagi oleh Allah dan berjihad lagi, ya, syahid lagi, ya, ya mungkin ya akan berkurang paling tidak hikmah iman bil ghaibnya. Ya. Nah, ini orang langsung yang saksi mata bahwa alam kubur itu kalau masuk di dalamnya melalui proses mati syahid. Waduh, bahagianya luar biasa. Apalagi kalau dia bisa mengungkapkan ke tukang pelukis. Wah, bisa dilukis tuh. Oh, begini ya rumah-rumahnya, begini kenikmatannya. Tapi Allah memang menghendaki biarlah ini cuma masalah gaib. Yang beriman kepada Allah pasti sudah percaya. Tapi perasaanmu akan saya sampaikan kepada manusia. Turun ayat ini. Farihina bima atahumullahu min fadlih. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Tapi juga bukan berarti pembatasan bahwa tidak takut dan tidak sedih ini hanya urusan akhirat. Bisa jadi urusan dunia. Ya. Seperti yang banyaknya video-video yang beredar betapa di Perancis itu ya, ya tadinya sehari itu orang masuk Islam 4 orang, 5 orang, 10. Sekarang sehari 400 orang. Sehari 400. Itu berduyun-duyun mau masuk Islam.
Salah satu hikmahnya karena apa? Karena dia mengambil kesimpulan Allah khaufun alaihim walahum. Itu orang Gaza dari mana itu kok nggak ada takut-takutnya, nggak ada sedih-sedihnya. Ya. Padahal kalau orang ketakutan dan kesedihan, dia akan nyuruh kepada Hamas, saya Hamas, kibarkan bendera putih supaya kita nggak diserang terus begini gitu. Tapi yang ada terus saja berjuang, terus saja berjuang. Nggak masalah kita di genosida seperti ini nggak masalah. Yang penting uh, kalian tetap izah di hadapan Allah. Ramai masuk ke sini. Ya. Mulai yang sekedar ingin belajar dulu, mulai langsung ya. Ada yang belajar sebentar, udah langsung syahadu Allah ini. Ada yang datang ujuk-ujuk saya ingin bersyahadat. Itu ramai di Perancis, di Inggris, Amerika dan seterusnya. Demikian Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kita akhiri sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته